Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya nih. Sudah lama ya tidak berjumpa di channel saya. Jadi hari ini kita akan kembali lagi di channel ini. Bahwasanya ini akan mewawancarai salah satu seorang teman kuliah saya juga. Kan kemarin tuh udah wawancara yang namanya Sherly juga, jadi kita akan satu persatu kita wawancarai. Oke. Kita akan membahas apa? Kita akan membahas berdiskusi tentang macam-macam, tidak hanya tentang kuliah juga, tentang pekerjaan, tentang ya sekitar hobi lah, tentang masa depan juga gitu. Oke, boleh perkenalannya dulu, mangga atuh ah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Purnomo. Saya sendiri adalah teman dari kerabat Fadil, teman satu kuliah dan satu kelas, ikut dengan jurusan manajemen. Yang sebentar lagi ya, mohon doanya, insya Allah di tahun 2023 semoga saya, Fadil dan lain-lain bisa lulus dengan nilai yang sempurna dan sama-sama. Amin, amin. Lo sama-sama Ya. Jadi hari ini membahas tentang, boleh deh pekerjaan dulu lah. Saya kerja sekarang di mana sih? Ya, kalau untuk saya pribadi, dari saya lulus sekolah, nah saya bekerja di PT Gistek di daerah Nanjung, yaitu di bagian QC laboratori gitu. Emang untuk QC sendiri teh job desk-nya apa aja sih gitu, selain misalkan kayak kan Gistek kan memang kainnya kalian apa nggak cuma lihat-lihat doang kayak yang usaha gitu ya, yang reject, tapi sebetulnya job desk-nya apa sih gitu? Kalau saya pribadi dari job desk-nya itu ada, di mana itu ada semikal ya. Semikal itu terdiri dari tes kelunturan kain. Jadi sebelum kain masuk untuk diinspek, nah kita cek dulu kelunturannya apakah hasilnya bagus sesuai standar atau tidak. Kalau hasilnya bagus, kita konfirmasi ke bagian yang lain, lalu masuk untuk diinspek. Kalau tidak, kita konfirmasi ke bagian processing untuk diperbaiki ulang seperti itu. Dan untuk fisikalnya sendiri itu cek fisikalnya mulai dari kekuatan kainnya itu seperti apa, dari segi jahitan, robeknya, terus dari susut kainnya. Nah seperti itu. Kalau misalkan kain dicek itu biasanya kemana sih? Kalau kain dicek, reject biasanya kita langsung ke stock lot ya. Jadi itu sistemnya kayak kita dijual lagi ke lokal gitu, kayak ke Cigonewa kayak gitu lah. Nanti kita misalkan dari buyer tersebut pesan beberapa ribu, nah misalkan yang reject berapa, nah nanti dari reject itu diganti dengan yang baru gitu. Begitu. Untuk di Gistek udah berapa lama kan saya teh? Kalau dari Gistek dari 2016 sempat saya dikatakan PHK lah karena COVID ya, 1 tahun lah. Terus saya masuk lagi di tahun 2021 sampai sekarang ya sekitar 6 tahun. 6 tahun. Kalau boleh tahu nih kan ya teh semenjak emang sih kan jarang ketemu juga ya. Jadi jangan saya teh apakah udah kan ya teh udah punya istri ya? Apakah sudah berbuah? Alhamdulillah ya. Sekarang itu perjalanan menikah itu udah jalan 7 bulan ya, alhamdulillah gitu ya. Sekarang istri lagi mengandung, itu mohon doanya supaya lancar, anaknya sehat, amin, lahir
dengan kondisi fisik yang sempurna, soleha. Amin, amin. Gitu. Amin, amin, amin. Kalau Bato itu dari apakah sudah diperiksa belum sih? Sudah diperiksa. Cewek atau cowok? Belum, soalnya kan masih dalam kandungan itu jalan 7 minggu, 7 minggu. ke 8 lah ya. Gitu. Berarti Kang Hayo ini udah 7 bulan, sekarang 7 minggu. 7 minggu. Berarti sekarang umur udah berapa sih sekarang Kang Hayo? Oh, umur saya 25 tahun, masih muda. Halo guys, jadi 25 tahun udah menikah, dan sedangkan saya pun umur segini belum menikah karena mungkin belum ada jodohnya atau mungkin belum ada rezekinya untuk menikahi seorang gitu. Oke, tadi kan ngebahas soal pekerjaan, jadi sekarang kita ngebahas tentang kuliah. Di kuliah berarti bentar lagi teh kan lulusnya. Iya, betul. Lagi lulus, apakah antar tetap di Gistek atau gimana? Nah, kalau untuk masalah misalkan kita sudah lulus ya, saya melihat prospek kedepannya, apakah di Gistek nanti ada perkembangan atau tidak, sambil saya pun ya mungkin mencari untuk yang lebih mungkin. Jika misalkan prospek dari Gistek baik, mungkin saya akan bertahan, karena kan dari misalkan kita di Gistek saya sudah membangunnya nama saya dari awal saya masuk sampai sekarang, saya udah punya nama. Ketika saya misalkan pindah ke perusahaan lain, otomatis saya harus membangun nama saya dari nol lagi. Itu paling untuk ya gimana ya, sebenarnya membangun nama itu susah gitu ya, harus merintis lagi dari nol gitu ya sih, emang harus dari nol lagi ya berarti ya. Ada nggak misalkan alternatif selain di Gistek? Kalau alternatif sih banyak ya, apalagi saya dari zaman sebelum lulus sekolah SMK pun saya pingin sekali gitu bekerja di PT KAI gitu, sampai setiap ada rekrutmen saya selalu pasti ikut, apalagi terus kayak CPNS pun saya ikut gitu. Tetap sih di hati pasti pengen jadi KAI gitu, bagian dari KAI dari dulu gitu. Karena emang belum rezekinya, jadi mau nggak mau ya harus ke Gistek lagi. Iya, gitu. Yang ada dulu, mensyukur yang ada dulu lah. Udah beberapa tahunnya berteman teh, betah nggak sih sama circle kita gitu? Kalau untuk di kuliah sih tahu sendirilah, kebanyakan berkubu ya. Setiap orang mempunyai hak masing-masing ya, kembali ke kitanya aja, kita tuh niat kuliah tuh apa gitu, untuk mencari ilmu atau mencari suasana pertemanan atau gimana ya. Yang penting niat kita kuliah yaitu mencari ilmu ya. Kalau untuk menambah pertemanan udah pasti, yang penting kita tidak berkubu lah gitu, antara membedakan A B C gitu, jadi kita sama-sama seperti. Justru pada awal kita ketemu kan memang masih malu-malunya kita. Iya. Kubu A, kubu B gitunya. Beda-beda jadinya. Sampai sekarang pun emang ya masih juga adalah gitunya, kubu A, kubu B gitulah. Kalau menurut saya itu gimana sih? Kalau untuk saya ya itu kembali lagi ke yang menjalankannya gitu. Kalau saya mah netral aja sih, mau ke sini hayu, ke sana hayu. Yang penting selagi itu positif, jadi jalankan saja. Jalankan saja berarti ya. Oke, baik, siap. Sebetulnya kan untuk untuk dosen paling nyebelin itu dosen apa sih?
Aduh, kalau bicara dosen sih ya Kau boleh tahu lah. sebenarnya kalau dibilang semuanya mungkin ya mempunyai sifatnya masing-masing, cuman dari segi pembelajaran mungkin ya beda cara lah gitu ya, cara mengajarnya seperti apa, terus kembali ke kitanya juga gitu yang membuat ya seperti itulah. Iyalah, pasti. Kalau kitanya ngeselin ya dosen juga pasti Iya. agak naik lah gitu. Ya, dosen juga manusia Manusia lah. juga. Ya intinya tergantung kita juga. Kalau kitanya baik pasti dosen juga baik. Kalau misalkan kitanya bertanya dosen juga bertanya. Kadang kan suka gitu. Dan dosen juga kadang kasih pendapat yang baik kan gitu. Dia emang tergantung dosennya masing-masing gitu. Untuk di kuliah sih ada matkul yang nerap nggak sih sebenarnya Kalau dari mata dari semesternya dari awal dari awal lah, dari awal sampai sekarang gitu. dari awal sih ya adalah sedikit mah ya, emang kita juga di samping kerja juga kan fokusnya ke bagi-bagi gitulah, intinya mah dari konsentrasinya pun berkurang lah gitu. Kadang pulang kerja harus kuliah, waktunya harusnya istirahat, mungkin jadi kita nggak konsen ya, mungkin dari 100% ya adalah sebagian yang apa maksudnya diterima gitu ya, dalam arti tidak nol banget gitu lah. Nah, tak bener nyantong di nyatulah gitu lah ulah saukur ulit unggul lah Nah, gitunya itu kan apalagi kita mengeluarkan biaya masa sih gitu. lebar lah ya. Iya. Kan SM tentunya lebar lebar atau SM kerja di mana tentunya. Untuk tadi kan masalah kuliahnya, terus misalkan setelah kuliah teh kan pasti punya gelarnya. Nah, gelar teh biasanya mau dipakai naon tah? Apakah pakai misalkan ngesyukur pakai gitu, ngesyukur pejangan atau kumaha? Kalau bagi saya sendiri ya gelar sih nggak begitu penting ya, yang penting apa yang kita dapat ya kita harus bisa mengolahnya. Kita juga kan harus, intinya kita kuliah untuk membuka wawasan, apalagi sekarang kan kita harus mengikuti perkembangan zaman, kita harus bisa mengikuti lah. Kalau untuk kayak kita kuliah kan otomatis dari segi kita melamar pun ya kita ada lebihnya gitu ya. Ya emang kita tidak mencari itu, cuman pasti perusahaan juga menghargai lah, menghargai. Itu beda dengan yang lulusan SMK, tapi tergantung lagi, belum tentu yang kuliah pun bisa. Intinya dari soft skill dan hard skillnya itu malah kebanyakan juga kita salah bersaing dengan yang hanya lulusan sekolah SMK gitu. Jadi bagi saya gelar itu tidak terlalu gimana gitu ya, ya biasa-biasa aja lah. Saya niatnya juga Ya, hanya ingin menambah ilmu gitu, dari supaya ya kedepannya bisa berkembang gitu. Jadi tidak hanya cara berbicara, jadi cara attitude lahnya Ya dari pola pikirnya juga wawasan gitu ya. Oke, baiklah. Kita tadi sudah membicarakan tentang kuliah juga dan ada sedikit tambahan juga. Jadi untuk masa depan ya rencana apa sih untuk masa ke depan nanti setelah lulus kuliah? Ya kalau untuk rencana ke depan ya pengen merubah
hal yang buruk menjadi lebih baik kembali ya, karena ya kalau kita pengen berubah ya kita harus berusaha gitu intinya mah, seperti itu. Apakah ntar sudah lulus, apakah ingin wirausaha, kan misalkan udah lulus nih, kan masih bertahan di Gistek, nah Iya. apakah udah ada berpikiran untuk ada sampingan gitu, kemana, jualan apa, usaha apa gitulah. Ya kalau untuk baru berwirausaha ya pasti ada ya, di samping kita mengandalkan gaji di perusahaan juga kan ya, kadang cukup kadang enggak ya. Ya harusnya kita juga punya sampingan gitu untuk bisa membuat hidup juga bisa lebih baik ya. Kalau misalkan prospek dari usaha pun kan jika berkembang kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, nah seperti itu. Nah, gitu. bagusnya sih seperti itu. Misalkan udah ada modal yang cukup, berpikir yang cukup, berpikir yang luas juga ya. Iya. Insya Allah memang sama Allah diri sekian ya, seperti itu pasti dimudahkan lah gitunya. Ya Kalau buat tahu emang ke depannya kalau ini pengen usaha apa sih? ya kalau untuk kedepannya mungkin ya saya pribadi mencari mungkin dari modal yang enggak terlalu besar, namun prospek kedepannya bisa malah bagus gitu ya. Contohnya sih konveksi ya, mungkin yang salah satunya mungkin yang prospeknya itu bagus dikarenakan kita butuh fashion ya, mungkin dari waktu ke waktu mungkin kan pasti orang-orang pun butuh kayak seperti baju, sweater, celana kayak gitu lah. Berarti ingin membuat konveksi sendiri gitu Ya konveksi mungkin yang usaha lebih konveksi ya, prospek kedepannya bagus mungkin gitu bagi saya. karena sih passion emang tahun ke tahun emang selalu ada ide-ide yang baru lah gitu. pastinya. Tapi tidak hanya kitanya yang punya usahanya lah yang tidak harus lebih wawasannya yang lebih luas gitu Ya seputar dengan konveksi tersebut gitu. Oke, mungkin tadi ya udah membahas tentang kuliah juga, tentang apa sih keinginan Cahyo buat kedepannya nanti. Jadi untuk terakhir ini ngebahas soal cinta juga sih sebenarnya. Anjay. Aduh, agak ngeri juga sih soal cinta ini gitu. Agak sensitif sebenarnya. Tapi ya konsepnya memang harus semua lah gitu, tapi tidak satu arah, tapi harus semua kompleks gitu. Soal cinta, yuk kumaha yuk. cinta itu seperti apa ya? Itu dari awal lah yuk, dari awal sampai akhirnya sekarang nikah lah gitu. Ya kalau dari pacaran saya mulai Apakah pacaran dulu atau memang langsung pacaran dulu. Bapak. Emang ya harusnya pacaran itu nggak boleh gitu. Harus sadar lah gitu. Makanya begitu mendapatkan hidayah karena pacaran itu tidak boleh dalam Islam, ya sekarang saya harus memikatnya gitu. Daripada membuat dosa, mending kene menambah pahala. Gitu. Kan cinta sekarang kan sudah resmi jadi nyari pahala dong. Iya. Nah, ketika Cahyo nih misalkan punya anak, nah misalkan anaknya tuh cewek, takutnya cewek itu teh, nah kan pasti dewasa tuh kan pasti ada rasa-rasa inilah gitunya, pasti ada perkembangan yang cukup inilah. Itu gimana nama Cahyo nih?
Ya kalau dari saya pribadi, misalkan kalau saya mempunyai anak perempuan, ya dari sejak kecil dididik gitu agar ya untuk lebih fokus ke pendidikan gitu, untuk soal mempunyai pacar itu mungkin tidak dulu ya, fokus aja ke situ aja gitu. Mungkin dari saya pribadi sebagai orang tua nantinya gitu ya, mungkin dari saya pribadi kalau anak saya lebih baik menikah daripada pacaran, itu aja ya. Takutnya seperti itu. Ya mungkin ya sejak dari kecil kita didik untuk tidak Seperti untuk pacaran dulu lah, lebih fokus ke hal-hal yang positif. Mungkin Positif. seperti itu. Nanti juga kita kasih pengertian, nanti juga mungkin seiring berjalannya waktu juga kan berkembang untuk pemikirannya gimana. Nah nanti juga ya akan, jika ada jodoh pun ya langsung aja gitu, jangan ada proses pacaran. Mungkin ya lebih baik dalam Islam kan ta'aruf, mungkin ya lebih ininya betul. gitu. Lebih bagus taruh, Nah. tapi ya tergantung cara mendidiknya seperti apa gitu. Itu jadi pandai-pandai orang tua dalam mendidik anaknya seperti apa supaya tidak kejadian soal itu tidak terjadi Kembali gitu. takutnya seperti itu ya. Di- Takutnya ada kasus lagi ya. Nah kan zaman sekarang tuh udah parah banget lah, anak-anak SD udah pada pacaran kan, miris banget lah lihat anak zaman sekarang gitu. Saya aja dari dulu beda sih ya, zaman sekarang mungkin udah modern, beda dengan zaman kita lah yang betul. dulu hanya mungkin main kaleci merenya, main futsal di sawah. Sekarang mungkin jarang, malah kebanyakan udah pegang gadget lah, ngerokok lah. HP. Nah itu apalagi gadget ya, itu yang parah banget lah, apalagi masih di bawah umur dan bisa, sekarang zamannya internet, bisa mengakses segala sesuatunya. Nah seperti itu Takutnya sih seperti itu. ya. Nah takutnya emang kalau ini agak sensitif gitu lah. Kalau misalkan ini mah, kalau misalkan masalah pendidikan, ini salah mendidik anak malah gitu, harus memang benar-benar Iya. nggak boleh di inilah, boleh asal lah. Oke, mungkin di situ dulu aja wawancara kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Cahyo atas Ya, terima waktunya. kasih. Udah hujan-hujanan, udah sejam lumayan nih. Ya mungkin di situ dulu aja wawancara kali ini dari Kang Cahyo. Terima kasih atas waktunya. Yang jangan lupa di like, di subscribe, di komen juga, oke? Semoga video kali ini selalu konsisten setiap waktunya, atau setiap minggunya, atau setiap bulannya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.